Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, nama saya Nisa Anggreni. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang topik fiskal digital, bagaimana teknologi mengubah patuhan wajib pajak di Indonesia. Nah, di era transformasi digital, sistem perpajakan mengalami perubahan fungsi dan sekedar administrasi menjadi alat strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga kepatuhan. Presentasi ini menelaah bagaimana teknologi termasuk e-filing, e-billing, DJP online, dan juga Cortex mempengaruhi perilaku wajib pajak dan juga kinerja penerimaan di Indonesia, serta mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan juga rekomendasi kebijakan. Yang pertama, mengapa digitalisasi pajak sangat penting? Nah, digitalisasi perpajakan itu menjadi strategi global untuk meningkatkan kepatuhan dan juga efisiensi administrasi. Negara-negara yang melakukan transformasi penuh melaporkan peningkatan kepatuhan dan penurunan biaya administrasi. Di Indonesia, pajak merupakan sumber utama penerimaan. Pada 2024, kontribusi pajak mencapai sekitar 2.309 triliun atau sekitar 82,4% dari total pendapatan negara. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya optimalisasi sistem pajak melalui teknologi. Di Indonesia sendiri, modernisasi perpajakan bergerak bertahap sejak 2014. Pengenalan e-filing untuk pelaporan, e-billing untuk pembayaran, DJP online sebagai portal layanan, hingga implementasi Cortex Administration System untuk integrasi data dan juga optimalisasi proses. Setiap tahap tujuan untuk memperpendek alur layanan, mengurangi keterlibatan manual, dan juga meningkatkan akurasi data. Nah, dalam 5 tahun terakhir, penerimaan pajak menunjukkan tren meningkat rata-rata, kenaikan sekitar 15,17% per tahun. Ini menunjukkan adanya korelasi antara adopsi teknologi dan juga kenaikan kepatuhan atau peningkatan penerimaan. Meski faktor lain seperti kondisi ekonomi, kebijakan tarif, dan juga penegakan itu juga berkontribusi. Nah, data ini memberi indikasi bahwa digitalisasi membantu memperbesar basis kepatuhan dan juga efektivitas pemungutan. Salah satu digitalisasi pajak, yaitu Cortex, itu menghasilkan perubahan operasional yang cukup signifikan. Otomatisasi mempercepat pemrosesan dokumen, integrasi data mengurangi duplikasi dan human error, serta analitik membantu mendeteksi anomali. Salah satu contoh, seperti kasus Kanwil DJP Kalimantan Barat, menunjukkan bahwa pengurangan waktu proses sampai 85% dan penurunan biaya 42% dalam 3 tahun terakhir. Hal ini mencerminkan potensi skala manfaat bila diadopsi secara luas. Nah, digitalisasi tidak hanya memperbaiki proses, tetapi juga mengubah perilaku. Kemudahan akses mendorong wajib pajak melaporkan lebih tepat waktu dan merasa lebih percaya terhadap proses administrasi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak dan persepsi mengenai manfaat publik dari pajak tetap krusial. Tanpa pemahaman yang baik, kemudahan teknis saja belum cukup untuk menjawab dan menjangkau seluruh segmen masyarakat. Meski kontribusi pajak secara nominal itu besar, namun tax rasio di Indonesia masih relatif rendah, sekitaran 8-10%, jauh di bawah rata-rata negara OECD, yaitu sekitar 16-18%. Hal ini menunjukkan adanya potensi penerimaan yang belum tergali, seperti dipengaruhi oleh kepatuhan yang belum optimal, basis pajak yang sempit, serta tantangan administrasi. Digitalisasi dapat membantu menutup celah ini, tetapi diperlukan pendekatan holistik yang juga menyasar kebijakan, penegakan, dan juga edukasi. Hambatan dari implementasi itu mencakup kapasitas server dan juga stabilitas saat traffic tinggi, antara muka pengguna yang belum sepenuhnya user-friendly, serta kesenjangan kemampuan digital di kalangan wajib pajak dan pegawai DJP. Kesenjangan geografis seperti daerah 3T dan segmen UMKM tradisional rentan tertinggal. Selain itu, masih ada persepsi negatif terhadap pelayanan perpajakan yang perlu diatasi melalui edukasi dan transparansi penggunaan dana publik. Ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, penguatan infrastruktur teknologi informasi, seperti perluasan kapasitas server, optimisasi backend agar stabil saat puncak traffic, perbaikan antarmuka pengguna UX, untuk mempermudah berbagai tipe wajib pajak dan integrasi data lintas lembaga.
Investasi pada keamanan siber penting untuk menjaga kepercayaan publik dan juga melindungi data sensitif. Selanjutnya, itu dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia DJP melalui pelatihan insentif, penggunaan sistem digital dan layanan pelanggan, seperti meluncurkan program literasi pajak dan literasi digital bertarget, seperti UMKM, wajib pajak individu, dan juga daerah 3T, serta kampanye sosialisasi yang menjelaskan manfaat publik dari penerimaan pajak untuk membangun kepercayaan diri dan niat patuh. Kesimpulannya, digitalisasi perpajakan terbukti efektif meningkatkan efisiensi, akurasi, dan mendorong kepatuhan sukarela. Namun, efektivitas jangka panjang juga bergantung pada kesiapan infrastruktur, peningkatan literasi pajak dan digital, kualitas layanan, serta dukungan kebijakan terpadu. Bila aspek teknis dan non-teknis disinergikan, teknologi dapat menjadi katalis signifikan dalam memperbesar penerimaan dan memperbaiki tata kelola fiskal di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.